Halo, halo. Halo Bu Halo, Akmal, Akmal. Halo, halo. good Halo. evening. Good Halo, good evening Bro evening. Akmal. Halo, good evening. How was your holiday? Gimana liburannya kemarin? That's great. Okay, and how was your Christmas for those who celebrate it? Ya, Bagi teman-teman yang merayakannya ya. ya. Oke, oke. Sebentar. Kita tunggu dulu sampai yang lainnya bergabung. Sebentar. Hari ini mungkin kita akan lebih banyak menambah waktu untuk conversation ya, teman-teman. Karena materinya tidak terlalu banyak. Okay, we will discuss about articles. And in this specific topic, nanti untuk diskusinya Bro Akmal ingin membahas lebih lanjut tentang pekerjaan teman-teman nih. Nah, teman-teman nanti bisa mendeskripsikan pekerjaan teman-teman nanti di breakout room-nya ya. Oke. Kalau untuk teman-teman yang sekarang masih menjadi pelajar, oke, bisa diceritakan mengenai majornya, Bill, kemudian alasan mengambil jurusan tersebut, dan kehidupan sehari-hari selama sekolah itu seperti apa. Begitu juga dengan pekerjaan nantinya, teman-teman. Oke. Bro Akmal umumkan dulu di grup kalau kelasnya sudah ready. Dan Bro Akmal minta maaf kemarin teman-teman kalau pemberitahuannya mendadak for untuk libur kelas kemarin ya. Oke, oke, teman-teman sebelum Bro Akmal mulai materinya untuk hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi kemarin, teman-teman? Nothing bro, Nothing? Oke, nothing. oke. Kok tumben ya? Ini em, 12 orang biasanya ramai banget ini. Oke, oke. Bagi yang Eh, mengalami kendala bergabung, mungkin bisa memasukkan ID dan password kelasnya ya. Karena kalau sebelumnya kan Bro Akmal mengecap satu persatu, kali ini Bro Akmal pindahkan ke passcode saja, jadi lebih mudah untuk bergabung. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau belum ada, kita akan lanjutkan. Oke teman-teman, kali ini, ya, atau pada malam hari ini kita akan belajar mengenai articles. Nah, dalam bahasa Inggris mereka mengenal beberapa articles teman-teman, yaitu an, oke. Kemudian ada imbuhan s pada kata benda, oke. Dan kemudian the atau the, oke. The atau the. Kapan kita menggunakan the, kapan kita menggunakan the, itu juga nanti akan Bapak sampaikan. Kita akan mempelajari mengenai artikel. Sekarang ada orang yang masih bingung, kenapa kok dia pakai atau an, kenapa kok dia pakai the. Aku malah akan coba jelaskan saya detail mungkin di sini. Today's goals, of course, we can understand the articles for words when we read, write, and communicate in English. Okay. Memahami penggunaan artikel untuk kata-kata, okay, baik itu dalam membaca, menulis maupun berkomunikasi secara langsung ya dalam bahasa Inggris, teman-teman. Okay. Nah, mungkin dari and the, mungkin Bro Akmal akan bahas dulu mengenai mengenai and an. Okay. And an. Artikel sendiri ini merupakan kata sadang, okay, dinyatakan atau dipakai untuk menyatakan kata benda, okay, yang belum diketahui atau belum ditentukan. Okay. Artinya sebuah atau an ini artinya sebuah. Okay. Apa perbedaannya dengan the? Okay. Kalau kita berbicara mengenai the ini lebih
banyak digunakan untuk menyatakan kata benda yang sudah diketahui atau sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya penggunaan the ini kita pakai umumnya setelah kita menyebutkan atau menjelaskan apa sih yang dimaksud di kata benda sebelumnya. Misal, an apple. Okay. I buy an apple from the store. Buy an apple from the store. Kemudian baru teman-teman menggunakan the apple. Okay. The apple is big. Apelnya besar. It's bright yellow. Okay. Warnanya kuning cerah. Or the apple is red. Apelnya berwarna merah. Seperti itu teman-teman. Okay. Jadi an ini digunakan ketika kita belum mengetahui bendanya atau belum mendefinisikan bendanya. Sementara the ini digunakan ketika benda tersebut sudah didefinisikan atau sudah diketahui bersama. Oke. Ada juga penggunaan lain untuk the ini teman-teman. Selain merecall atau menyebutkan ulang oke, kata benda yang sudah dibahas sebelumnya. Oke. Kemudian ada juga penambahan akhiran s pada kata benda tertentu teman. Kata benda yang jamak oke, atau plural. Oke. Jika benda tersebut ada lebih dari satu, kita bisa menambahkan s di akhir katanya. Oke. Namun, ada beberapa pengecualian kata atau irregular verbs. Oke. Kata-kata yang bentuknya tidak umum. Oke. Kita coba lihat dulu deh dari dialog ini. Kalau teman-teman masih bingung kapan kita menggunakan kapan kita menggunakan the. Oke. Ini dialog antara Rudy and Emily. Hi Emily, where do you work? Hi Emily, di mana kamu bekerja? Oke. Hello Rudy, I work at a restaurant. Saya bekerja di sebuah restoran. Dia menyebutkan a restaurant, sebuah restoran. Tapi restoran yang mana? Kita belum tahu karena belum didefinisikan. Do you like working there? Apakah kamu suka bekerja di sana? No, I don't. Oke. Enggak, saya enggak suka. Baru setelah eh, penggunaan kata a restaurant sudah dimengerti satu sama lain, kita menggunakan the. The restaurant doesn't pay very well. Okay. The restaurant doesn't pay very well. Restorannya tidak membayar dengan cukup bagus atau gajinya nggak cukup bagus. But I need to make good money. Tapi saya butuh untuk menghasilkan uang. Okay. But I need to make good money. You need a better job. You need a better job. Kamu membutuhkan pekerjaan yang lebih baik. Okay. Dalam dialog ini, penggunaan artikel the okay, ini digunakan setelah uh, kedua belah pihak, baik Rudy atau Emily, sama-sama mengetahui konteks noun-nya, itu restoran. Sama-sama mengetahui konteks noun-nya, restoran. Jadi kalau untuk mengintroduce awal, kita menggunakan a. Kalau kita ingin menyebutnya kembali, kita menggunakan the. Nah, setelah kita menyebutkan dengan um, kedua belah pihak sudah sama-sama mengetahui konteks kata benda yang dimaksud. Seperti itu. Ada juga penggunaan the ini selain pada kata benda yang sudah diketahui, biasanya juga digunakan untuk karya seni. Karya seni. The ini biasanya diawali atau digunakan untuk menunjukkan karya seni. Ya. Bisa juga digunakan dalam film atau judul film.
Hanya kalau teman-teman melihat judul film, kebanyakan dia menggunakan the. Oke. Harry Potter and the Order of the Phoenix, misal. Oke. Harry Potter and the. Oke. Walaupun kita tidak mengetahui konteksnya, oke, konteks apa itu Order of Phoenix, oke, tapi karena dia merupakan judul film atau merupakan karya seni, dia menggunakan the. Oke. Selain itu, bisa juga digunakan untuk menunjukkan suatu yang unik. Hanya ada satu di dunia. Kita juga bisa menggunakan the. Kemudian bisa juga digunakan untuk menyebutkan abad. In the 17th century. In the 17th century. Pada abad ke-17. Seperti itu, teman-teman. Itu penggunaan the lebih lanjut. Oke. Jadi the ini digunakan untuk menyebutkan kata benda yang lebih spesifik. Lebih spesifik. Sementara and an ini lebih general. Kalau membahas mengenai and an, oke, mungkin kemarin sudah Brakma sampaikan, oke, itu ketika kata benda tersebut atau noun diawali oleh huruf konsonan. Oke. Kalau untuk an itu digunakan kalau kata bendanya atau noun diawali Vokal. dengan vokal. Oke. Sama juga dengan the, bisa juga dibaca the atau the. Oke. Oke. Dibaca the ketika huruf awal dari kata benda tersebut diawali oleh konsonan. Dibaca the ketika huruf pada kata benda tersebut diawali huruf vokal. A, I, U, E, O. The and the. The diawali oleh huruf konsonan. The jika diawali oleh huruf vokal. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan dulu penggunaan artikel an, and the ini, teman, atau the? Bro, bro menanya kalau Kan di itu tulisannya gimana? sama, hanya berbeda pada pengucapannya saja. Oke. Salah absence, Saya coach mau nanya, iya. kalau penggunaan waktu itu kayak jam apa bisa pakai dah juga? Five o'clock misalkan. Penggunaan jam bisa menggunakan the. Oke, menggunakan artikel. Oke. Oke, oke. Tapi spesifiknya biasanya digunakan pada apa itu? Pada centuries atau abad. Oke. Nah, ada juga digunakan untuk beberapa nama negara. Oke. Beberapa nama negara. Oke. Namun hanya negara-negara yang berbentuk federasi ya atau kumpulan. Misal the United States of America. Oke. Berarti Atau Indonesia the kan? United Kingdom. Oke. Selain itu, oke, selain itu kita tidak menggunakan. Selain itu tidak menggunakan. Misal nama negara Indonesia, oke, kita tidak perlu menggunakan the. Oke. Nah, atau penggunaan the di sini malah jadi kurang tepat. Mau nanya lagi coach, Gunakan, oh ya, boleh. kalau nama eh, partai atau badan lembaga apa pakai de juga?
Oke. Bisa juga menggunakan the. Oke, nama badan atau nama partai bisa juga menggunakan the. Karena konteksnya sudah jelas. Oke. Oh, Nah, konteksnya juga sudah jelas. And earn itu digunakan untuk hal yang general, yang belum spesifik. Oke. Tapi kalau hal tersebut sudah ada namanya, oke, kita bisa menggunakan the. Semisal kita mau mention restoran nih, cuman restorannya sudah ada namanya. Kita menyebutkan nama restoran tersebut. Kita bisa menggunakan the. Seperti itu tuh. Oke. Ada lagi? kalau people itu coach dia pakai a people atau the people. Oke. A people untuk di awalnya. Oke. Oke. Kalau orang tersebut sudah didefinisikan orang mana sih? Oke. Kita baru Oh, menggunakan. Oke. berarti Jadi kalau kalau secara untuk umum. mengintroduce, Oh, oke, kalau kita untuk mengintroduce kita menggunakan oke. Untuk memperkenalkan kita menggunakan Tapi kalau sudah dibicarakan dan kita sudah mengetahui konteksnya, orang yang dimaksud itu orang mana sih? Kita baru menggunakan the. Jadi aturan umumnya teman-teman, aturan umumnya the ini digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang sudah disebutkan sebelum. Oke. Menyebutkan sesuatu yang sudah disebutkan umumnya. Oke. Kemudian bisa juga digunakan, oke, untuk mengasumsikan bahwa hanya ada satu benda di tempat tertentu. Oke. Jadi benda tersebut sangat langka. Jadi kalau orang membicarakannya, orang langsung paham. Oh, yang dimaksud itu. Oke. Semisal restoran. Kemudian kita tambahkan Italian restaurant. Oke. Restoran Itali. Kita bisa menggunakan karena kita sudah mengetahui, oh restoran Itali. Oke. The Italian restaurant. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian penggunaan the ini bisa juga digunakan untuk mendefinisikan objek yang spesifik. Spesifik. Oke. Kalau sebuah mobil, oke, a car, oke, a car. Tapi kalau mobil berwarna merah yang diparkir di halaman depan, oke, mobil berwarna merah yang diparkir di halaman depan, kita bisa menggunakan the. Oke. The red car parked outside. Seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian penggunaannya juga digunakan pada kata-kata ordinal dalam huruf ordinal. I'm the first child in my family. Okay. I'm the first child in my family. Saya merupakan anak pertama, okay, dalam keluarga saya. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas. Oke. Tambahan lagi penggunaan the ini bisa juga digunakan pada lokasi-lokasi geografis ya, teman-teman. Okay. The mountain, the lake, okay. The mountain, the lake. Kemudian kalau nama sungainya bisa didefinisikan lebih rinci lagi. Okay. The Bengawan Solo Lake, the Bengawan Solo River, nah, itu menggunakan the. Jadi penggunaan itu digunakan pada sesuatu yang sangat general, okay. Sangat general. Jadi kedua belah pihak belum tahu, okay, apa yang dimaksud dari kata benda tersebut The atau kata benda village yang mana yang misalnya. dimaksud. Ya, The village misalnya. oke. The village. Nah,
bisa menggunakan the village setelah kita sebutkan a village. I live in a village. Saya hidup di sebuah desa. Oke. Baru kita menggunakan the. The village is located in, desanya berlokasi di, seperti itu ya. Oke. Jadi untuk yang pertama, I live in a village. Saya tinggal di sebuah desa. Oke. Kalau kita mau detailkan lagi, I live in a village called as, misal desanya kita sebut Tanjung Tani. Nah, bisa kita sebut Tanjung Tani. Okay. I live in a small village called Tanjung Tani. Dari situ orang sudah paham. Oh, kata benda yang dimaksud itu adalah desa Tanjung Tani. Baru kita menggunakan the. The village. The village is very small. Misal ya. Misal. Okay. Desanya berukuran sangat kecil. Okay. There's only 500 population in the village. Hanya ada 500 populasi, okay, di desa tersebut. Misal seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai an, and the, atau ada yang dirasa masih kurang jelas nih? Oke. Jadi penggunaan the itu lebih spesifik, sementara penggunaan atau an itu lebih general. Perbedaannya hanya di situ tuh. Oke. Nah, sama juga dengan dialog ini dialog lanjutannya. Oke. Oke. Emily, have you got a new job? Have you got a new job? Sudahkah kamu mendapatkan pekerjaan baru? Dia menggunakan karena dia belum mengetahui konteksnya. Oke. Yes, I have. I got a job as a customer service at Best Buy. Saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai customer service di Best Buy. Do you like working with Best Buy? Apakah kamu suka bekerja dengan Best Buy? Okay. Yeah, the job is pretty good. The job is pretty good. Dia menggunakan the setelah keduanya mengetahui pekerjaan apa yang dilakukan Emily sebagai customer service. The job is pretty good. Pekerjaannya cukup bagus. Okay. It pays me well. Okay. Gajinya cukup bagus. Glad to hear that you like the job. Okay. Glad to hear that you like the job. Senang mendengar kalau kamu menyukai pekerjaan. Oke. Di sini ada note juga, teman-teman. Ketika keduanya sudah mengerti konteks jobnya atau pekerjaannya, oke, barulah mereka menggunakan the. Oke. Itu untuk penggunaan a and the. Oke. Sekarang kita akan beranjak ke plural noun. Oke. Atau kata benda yang berjumlah lebih dari satu. Umumnya, teman-teman, kalau kata benda tersebut berjumlah lebih dari satu, atau kalau lebih dari satu, kita tinggal menambahkan s di belakang. Oke. Semisal apple menjadi apples. Seperti itu ya. Durian, durians. Oke. Kita coba lihat untuk dialog yang satu ini.
Sweetie, I'm going to buy apples. Sayangku, saya akan membeli beberapa apel. Oke. Sejumlah apel. Oke. Can I go with you, Mom? Bisakah aku pergi bersamamu, Mom? No, you need to stay at home and watch your little brother. Oke. Nah, kalau kemarin ada yang menanyakan adik kecil, teman-teman, oke, bisa menggunakan younger brother atau little brother. Oke, tapi bukan small brother. Oke, bukan small brother. Oke, little. Oke. Nah, kamu perlu tinggal di rumah, oke, dan menjaga adik kecil. Alright, kata sang anak tersebut. Baiklah, oke. Mom comes with a kilogram of apples. Oke. Ibu datang dengan 1 kilogram apel. Sweetie, can you help me to peel the apples? Can you help me to peel the apples? Karena keduanya sudah tahu apel mana yang dimaksud, kita menggunakan the. Okay. The dalam hal ini ya, karena dia bertemu dengan vokal, uh, huruf vokal pada kata benda tersebut. I want to make some apple pie. I want to make some apple pie. Wow, the apple looks so fresh. Wow, apelnya kelihatan uh, sangat segar. Oke, sangat segar. Apel-apelnya kelihatan sangat segar. So fresh. Karena apel yang dibeli lebih dari satu, dia menambahkan imbuhan S pada kata benda. Seperti itu teman-teman. Itu untuk penggunaan artikel S. Artikel imbuhan S. Nah, tetapi ada juga bentuk kata benda yang kalau dia berubah menjadi plural form, dia berubah juga pengucapannya. Dan kadang berubah juga secara penulisan. Ada juga yang bentuknya tetap. Nah, seperti yang satu ini. Woman and women. Okay. Woman ini dalam bentuk singular. Okay. Woman. Women ini dalam bentuk pluralnya, dalam bentuk jamaknya. Okay. Ini untuk woman and women, artinya wanita. Okay. Kalau untuk laki-laki, okay. Kalau yang satu ini pengucapannya mirip-mirip, okay. Man and man. Man and man. Okay. A man, those men, mirip-mirip. Tapi kalau dalam penulisan akan lebih kelihatan. Kalau untuk bentuk singularnya dia menggunakan A, kalau bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya dia menggunakan E. Okay. Ini mungkin kita sudah bahas juga. Yang satu ini antara child and children. Okay. Child kalau anaknya hanya ada satu. Kalau children kalau anaknya banyak atau lebih dari satu. Person, okay. Person dalam bentuk tunggalnya. Okay. People, okay. Dalam bentuk lebih dari satu. Artinya orang-orang, kalau people ya. Okay. A person, okay. Seorang. A people, orang-orang. Okay. Orang-orang. Some people, sorry, some people. Tooth and teeth. Artinya gigi ya. Kalau merujuk hanya ke satu gigi, kita menggunakan tooth. Okay. Kalau lebih dari satu, kita menggunakan teeth. Food
Oke, artinya kaki. Kalau hanya ada satu kaki, kalau lebih dari satu dia menggunakan feet, teman-teman. Angsa, goose, and geese. Goose kalau angsanya hanya ada satu, geese kalau dia lebih dari satu, teman-teman. Mouse and Apa tuh mice. Gus? Goose, angsa. Tapi kalau angsanya lebih dari satu, kita menggunakan geese. Those geese, angsa-angsa itu. Next, mouse. Okay. Mouse and mice. Mouse and mice. Okay. Mouse itu kalau tikusnya hanya ada satu. Tapi kalau beberapa tikus kita menggunakan mice. Okay. Mouse and mice. Artinya tikus. Ox and oxen. Ox ini kalau lembunya hanya ada satu. Oxen kalau lembunya ada lebih dari satu. Oke. Jadi ini untuk perubahannya dari singular ke plural. Oke. Dari single ke bentuk jamaknya. Ada juga yang tetap, teman-teman. Oke. Semisal fish. Oke. Dalam bentuk tunggal maupun jamak, dia sama-sama menggunakan penulisan yang sama dan pengucapannya juga sama. Okay. Fish, sheep, deer. Fish ikan, sheep itu domba, deer itu adalah rusa. Okay. Next, fungus become fungi. Okay. Fungus itu kalau tunggal, fungi kalau jamak. Artinya jamur, teman-teman. Okay. Fungus and fungi. Okay. Tapi jamur ini ada beberapa orang tertentu, teman-teman. Kalau kita bilang jamur untuk makanan atau jamur yang biasanya tumbuh, oke, biasa disebut mushroom. Oke. Kalau fungi ini jamur secara ilmiah, oke, secara umum. Jadi lebih bervariasi jenis jamur. Alumnus, alumni. Oke. Alumnus, alumni. Artinya alumni. Cactus, cacti. Cactus, cacti. Ini untuk kaktus, teman-teman. Spesifik untuk tanaman kaktus. Jadi bukan cactuses, tapi cacti. Kalau semisal kaktusnya lebih dari satu. Okay. Next, we have syllabus, syllabi. Syllabus, syllabi. Okay. Syllabus jika hanya ada satu silabus. Syllabi jika silabusnya lebih dari satu. Okay. Curriculum, curricula, curriculum, curricula. Ini artinya kurikulum, teman-teman. Kalau dia hanya ada satu, dia curriculum. Kalau dia lebih dari satu, menggunakan curriculum. Bacterium, bacteria. Bacterium, kalau dia merupakan bakteri yang satu jenis. Kalau bacteria, kalau lebih dari satu jenis, dia menggunakan bacteria. Okay. Bacterium and bacteria. Itu untuk penggunaan plural noun, okay, atau kata benda yang lebih dari satu. Dalam bentuk irregular, dalam bentuk yang tidak beraturan, teman. We call it irregular nouns. Kalau yang lainnya, teman-teman bisa tambahkan s. Selain ini ya.
Oke. Nah, Izin bertanya, mungkin ya silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan. berarti kalau fish itu kalau dikasih S itu berarti salah ya? Harus sesuai ini ya? Salah. Oke. Some fish, bukan some fishes. Jadi kalau fish dia tetap teman. Oke. Untuk membedakannya kita bisa berikan some atau beberapa, some fishes, some fish, sorry, oke, some sheep, some deer, untuk menunjukkan bahwa dia lebih dari satu. Oke. Atau kita bisa tambahkan numbernya, oke, 1,000 fish, oke, 1,000 sheep, seperti itu. Oke. Bro mau tanya, Iya, silakan teman-teman. saya pernah lihat juga penggunaan person itu pakai s, persons. People juga pernah lihat pakai peoples. Itu ada ininya kah? Ada penggunaan khususnya kah? Atau itu emang incorrect Uh, aja? nah, kita harus tahu dulu S-nya itu seperti apa teman. Kalau hmm, Persons kayak jamak bukan apostrof ya? nah, oke. Kalau apostrof dia menunjukkan kepemilikan. Oh, Nah, yang ini nggak pakai kalau apostrof. kalau nggak pakai apostrof, I suppose it's incorrect. Oke. Bro Akmal rasa itu kurang tepat teman. Kalau kita menggunakan persons atau some persons, some persons. Ini incorrect. Kalau kita mau bilang some pada kata orang, some people. People ini juga sudah bentuk jamak, jadi kita tidak perlu menambahkan s. Ini tidak perlu. Karena people sendiri merupakan bentuk jamak dari person. Seperti itu. Berbeda dengan apostrof ini. Ini untuk menunjukkan kepemilikan dari sesuatu. Okay. The person's health. Okay. Seperti itu. Mungkin apa yang Bro lihat itu merupakan bentuk apostrof yang mungkin tidak ditulis petiknya di atas. Oke. Mungkin Bro Akmal kira seperti itu. Dia bentuk apostrof, cuman nggak ditulis petiknya di atas. Oh, oke, siap. Makasih. You're welcome. Bro Akmal, Ya, silakan teman-teman. saya mau tanya ini bro. Tooth itu satu gigi. Teeth lebih dari satu gigi. Lebih dari satu. Kalau misalnya tukang gigi, Oke. tukang gigi, Dentist, dentist. dokter gigi. Kalau tukang gigi, Kalau di sana lebih mengenalnya ke dentist, dokter gigi. Oke. oh. Oke. Kalau Jadi, gigi palsu, uh, baik. Baik sih. Seperti itu. Karena satu rangkaian. Gigi palsu tersebut. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris, oke, mereka tidak menggunakan istilah tukang. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita mungkin lebih mudah menyebutkan suatu profesi karena kita menggunakan kata tukang.
Nah, tukang kayu, carpenter. Gitu. Dokter gigi, dentist, tukang gigi. Tapi bro, aku rasa istilah yang lebih tepat digunakan adalah dokter ketimbang tukang. Seperti itu. Dentist gold. Dokter gigi emas. Seperti itu. Kalau dia hanya ada satu, kita menggunakan cheese. Kalau lebih dari satu, menggunakan cheese. Kita merujuk ke yang jamaknya maksudnya. Kita bicara T. Oke. Adakah lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk ke sesi breakout room, teman-teman. Cukup bro. Makasih banyak. Thank you very much. You're welcome. Nah, oke ya teman-teman. Untuk Yang sesi saya breakout room kali ini teman-teman, Bro Akmal akan jelaskan dulu. Oke. tanya. Jadi pada breakout room kali ini kita akan mendeskripsikan mengenai pekerjaan kita teman-teman, atau profesi kita. Oke. Agar tidak bingung ya. Profesi atau siapa kita. Nah, siapa kita? Oke. Apakah kita seorang pekerja di suatu perusahaan tertentu, ataukah kita merupakan pelajar? Selain profesi, teman-teman juga bisa menyebut kalau masih belajar, I'm a student. Kemudian di mana? Nah, di mananya ini di mana kalian bekerja? Oke. Atau di mana kalian bersekolah? The third one. Oke. Nah, ini kalian deskripsikan. Deskripsikan. Sebenarnya apa yang kalian kerjakan itu tentang apa? Teman-teman bisa mendeskripsikan apa yang kalian kerjakan. Next, teman-teman bisa mendeskripsikan juga tantangan ya di pekerjaan kalian. Oke. Kemudian, do you love it or not? Apakah teman-teman menyukai kegiatan profesi tersebut atau tidak? Oke. Nah, kalau iya, apa alasannya? Dan kalau tidak, apa alasannya? Seperti itu, teman-teman. Oke. Bro Akmal akan sampaikan ini di kolom chat juga, biar lebih detail. Oke, teman-teman, itu yang akan kita deskripsikan dalam breakout room. Oke. Bro Akmal ingin tanya lagi ke teman-teman, apakah teman-teman ready untuk masuk ke breakout room? Mau tanya bro, kalau Ya, guru TK apa bahasa Inggrisnya? a teacher. Teacher doang. Oke. A teacher. Teacher aja gitu. Atau, nah, bisa diucapkan seperti ini. Kindergarten teacher. In the kindergarten. 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 Oke. Atau bisa juga dibalik. Nah, a kindergarten teacher. Kindergarten. Kindergarten. Oh. Ini TK ya. Kindergarten itu TK. TK. Kalau untuk SMP, oke, SD deh, kita bilang SD dulu. SD itu junior high.
school. Good. Oke. Kemudian SMP, senior high school. Sorry, SMA, senior high school. I'm sorry, bro. SD elementary school. Elementary. Bro Oh, Akmal. sorry. Elementary school. SMP junior high school. SMP, junior high school, School. elementary school. Yes. Okay. Elementary school, junior high school, and senior high school. Okay. Elementary school. Okay. Kalau kindergarten itu TK. Kalau koperasi kok, bro, Koperasi. tukang koperasi. Okay. Koperasi masih cooperation. Cooperation. Oh, oke. Okay. Cooperation. Kooperasi. Operation. Beda dengan perusahaan, company. Bedanya sama corporate? Okay. Corporate itu korporasi. Kalau Oh, korporatif, Okay. Korporatif. Wait. Corporate. kalau Korporatif. koperasi, korporasi. Okay. Cooperation. Kalau kooperasi itu cooperation. Cooperation, cooperation. Seperti itu. Oke, teman. bro. Ada lagi? Atau bisa juga kooperatif, teman-teman. Selain cooperation, bisa kooperatif. Kooperatif. Oke. Bisa menggunakan cooperation atau kooperatif. Tapi yang paling umum digunakan kooperatif. Oke. Nah, agar waktunya tidak sedikit, oke, supaya lebih banyak waktunya, kita mungkin mulai aja untuk breakout room ya, teman-teman. Oke. Malah akan bagikan ke 5 breakout room. Mungkin 3 breakout room, teman-teman. Oke. Supaya nanti makin ramai aja untuk kelasnya. Oke. Sorry. 6 sampai 7. Oke. 4 breakout room. Oke, teman-teman, silakan bergabung ke breakout room-nya masing-masing. Oke, halo sis, silakan bergabung ke breakout room ya, si Cecil.
I'm inside, bro. Oke teman-teman, gimana breakout room-nya tadi mengenai pekerjaan? Fun. Um, Fun. Fun. So much fun. So much fun. Oke. Nah, teman-teman, untuk menyampaikan tentang pekerjaan ini, mungkin ada yang sedang bekerja, teman-teman bisa mengarahkannya ke kalimat yang antusias sebenarnya. Mengenai apa yang teman-teman lakukan. It's very interesting. Semisal jadi guru, it's very interesting because I can meet with the children because it's fun, karena menyenangkan. Okay. We do lots of activities together. Okay. Kita melakukan banyak aktivitas bersama. Okay. Perawat orang tua apa ya, bro? Gimana? Perawat orang tua. Orang tua? Perawat orang tua. Perawat Okay. orang tua, Taking care, care. Taking care. care of taking taking care. care of my parents. Oke. Tadi aku berarti ngomongnya Taking, benar. taking Atau care. I'm helping. Okay. Hmm, Helping my help. mother. Okay. Atau taking care. Oke, thank you. Taking care my mother. Kemudian teman-teman bisa arahkan kalimat tersebut ke kalimat yang positif. Seperti itu. Yang pastinya menarik. Kalau orang mendengarnya itu bakal tertarik. Jadi bukan hanya sekedar menceritakan, tapi kita juga berusaha untuk membuat orang lain tertarik dengan apa yang kita omongkan. Kalau teman-teman kesulitan untuk memenggal atau menyusun kata dari utuh, panjang, membentuk kompleks sentence, teman-teman bisa potong kalimat-kalimat yang sederhana. Oke. Nah, tapi teman-teman perlu perhatikan mother language-nya. Oke. Teman-teman perlu perhatikan bahasa Indonesianya dulu. Kira-kira bahasa Indonesia yang teman-teman mau gunakan ini udah baku atau belum? Kalau bahasa Indonesia sudah baku, baru teman-teman mau pindah ke bahasa Susun. Inggris. Lebih mudah. Harus disusun. Seperti itu. Oke. Oke. Mungkin bro. itu dulu yang Bro Akmal bisa sampaikan, teman-teman. Untuk kelas kemarin teman-teman akan diganti di hari Sabtu, teman-teman. So jangan lupa datang agar kelasnya makin ramai dan makin seru untuk diskusinya. Oke. Untuk menutup pertemuan malam hari ini, seperti biasa kita yel-yel dulu, teman-teman. So everyone, speaking partner, We We are are the the best partner. partner. Thank you. Oke, Thank you. teman-teman. Thank you. Thank you, bro. Oke, See you tomorrow. bye. So, Tomorrow. Tomorrow. Good night, Bye. everyone. Assalamualaikum. Wah. bro.